Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Jemaat GKI Kebayoran Baru Jakarta berulang tahun ke-60. Biarlah Tuhan melalui Sapaan Rohani ini berkenan menyapa kami dan menguatkan serta menopang kami di masa pandemi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan dari kitab Ulangan pasal 9, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Dengan tema pemimpin dan yang dilakukan di masa krisis. Menarik Bapak Ibu, perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam situasi kondisi keadaan yang sangat-sangat berubah itulah, kita melihat lahirnya dan munculnya seorang pemimpin yang luar biasa yang bernama Musa. Musa tidak hanya diberi talenta oleh Tuhan istimewa, tetapi dia di saat kondisi keadaan yang sangat krisis, bahkan ketika Tuhan sangat murka dan ingin memusnahkan mereka, bahkan Tuhan ingin mengganti seluruh umat itu dengan keturunan Musa. Tapi seorang pemimpin yang hebat seperti Musa, justru dia tidak memakai kesempatan itu untuk dirinya sendiri. 40 hari 40 malam dia sungguh-sungguh berpuasa berdoa. Kiranya Tuhan sungguh menolong, mengampuni, menyelamatkan, dan memberi kesempatan kepada umat Israel yang betul-betul keras hati dan tegar tengkuk, yang sungguh-sungguh membuat Tuhan murka. Bapak Ibu, Ulangan pasal 9 ayat yang ke-14 mengungkapkan betapa Tuhan marah ketika Musa naik ke Gunung Horeb dan di sana dia menerima 10 perintah Allah 2 loh batu itu, sementara mereka di bawah membuat patung untuk disembah. Di saat itulah ketika Tuhan memanggil Musa dan menyerahkan 2 loh batu itu, Tuhan juga berkata kepada Musa demikian. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Bukankah itu sebuah privilege, keistimewaan, kesempatan yang luar biasa untuk Musa? Seorang pemimpin, dia tidak akan menerima kesempatan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengatakan apa yang dilakukan oleh Musa ketika Tuhan marah kepada Harun dan kepada semua orang Israel itu. Yang dilakukan Musa ditulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 20 dan 21. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya pada waktu itu. Aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, ku ambil, ku bakar, ku hancurkan, dan ku giling baik-baik sampai halus
menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Saudara-saudara, sangat jelas di sana dari ayat yang ke-17 sampai 21. Musa tidak hanya 40 hari 40 malam berdoa untuk umat yang tegar tengkuk, tetapi Musa juga berdoa khusus untuk Harun, dan dia memecahkan dan menghancurkan apa yang menyebabkan kehancuran umat Israel. Hari ini kita sedang menyongsong 2 tahun kita PSBB, Maret dari 2020 sampai 2022. Kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Tetapi yang jelas, saat ini diperlukan pemimpin-pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin lingkungan, pemimpin bangsa dan negara, pemimpin gereja yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh di situasi kondisi apapun tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sekalipun kesempatan itu ada padanya. Tetapi sebaliknya, dia sungguh-sungguh berlutut, berdoa, dan berpuasa untuk supaya Tuhan memberikan belas kasihan, pengampunan. Dan sebagai seorang pemimpin, maka Musa menghancurkan semua berhala-berhala, patung-patung yang untuk disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Menyingkirkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan menurut Tuhan dalam hidup umat Israel. Kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan kita melewati padang gurun pandemik ini dengan tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah teladan Musa menjadi teladan bagi kita semua. Teristimewa untuk jemaat GKI Kebayoran Baru Jakarta, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Dan biarlah kita menjalankan kehidupan berjemaat, bergereja ke depan dengan belajar dari Musa menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungan manapun yang sungguh-sungguh mau mendekat pada Tuhan, yang berkenan pada Tuhan, sekalipun lingkungan dan masyarakat sudah jauh dan menyimpang dari Tuhan. Dan biarlah kita tetap teguh, tidak putus asa, tetapi memakai kesempatan menyambut minggu-minggu kesengsaraan dan menyambut hari Rabu Abu yang akan datang dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan yang dilakukan umat manusia ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perjalanan Tuhan dan karya Tuhan di dalam jemaat GKI Kebayoran Baru selama 60 tahun. Di hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru ke-60 ini, kami berdoa, biarlah Engkau jadikan setiap anggota jemaat, setiap keluarga belajar dari teladan Musa untuk melanjutkan perjalanan ke depan seperti yang telah dilakukan Musa di dalam menghadapi semua situasi kondisi yang sangat tidak mengenakan seperti apapun. Dan biarlah perjalanan ke depan sampai kepada tujuan, kiranya kami semua boleh menjadi contoh dan pelajaran yang berharga untuk semua orang, seperti Musa telah memberikan contoh dan teladan kepada kami. Dan siapkan kami semua Tuhan, juga memasuki Minggu Rabu Abu, untuk sungguh-sungguh menyiapkan, menghayati, melakukan pertobatan, meninggalkan kebebalan, meninggalkan tegar tengkuk, dan hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup menjadi contoh teladan seperti yang telah diberikan oleh Musa. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah pelayanan gereja-Mu, berkatilah kehidupan kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.